Kembali lagi di Generasi Mecin, masih bersama Patra Gumala. Kita ngobrolin dinasti politik. Wow, andai saja bapak saya pejabat, mungkin saat ini saya tidak menjadi host politik. Siapa tahu saya berada di dalam lingkaran kekuasaan atau sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah ya. Mungkin. Karena itu sering terjadi. Sebenarnya kejadian anggota keluarga menjadi kepala daerah bukan pertama kali terjadi sekarang. Sudah dari 10 tahun yang lalu memang sudah terjadi. Tapi sekarang lebih ramai aja karena presiden aktif anaknya mencalonkan. Ini bersama saya sudah bergabung juga ada pengamat komunikasi politik Bang Emrus Sihombing. Bang Emrus. Selamat sore. Halo Bang Emrus. Siap. Tadi saya udah ngobrol dengan Pak Eko dan Pak Jarot nih soal dinasti politik lah sebenarnya. Ini dibilang dinasti juga kita kan bukan monarki ya sebenarnya ya, tapi terjadilah sekarang ini, apalagi rame karena ada Mas Gibran sekarang. Pandangan Bang Emrus gimana nih Bang? Saya kira saya berteori dulu atau berkonsep dulu. Ya. Orang yang mengatakan dinasti politik itu saya bisa menangkap posisi politiknya di mana. Di mana Bang? Karena pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh seseorang sangat tergantung daripada posisi politik seseorang tersebut. Ya. Saya berhipotesa orang yang mengangkat konsep atau katakanlah istilah dinasti politik itu berada pada posisi tidak di posisi Gibran. Ya. Begitu. Sehingga dia mengangkat konsep itu, sederhana untuk melihatnya. Maka kita seorang komunikolog melihat pesan komunikasi yang dilontarkan seseorang menunjukkan posisi seseorang itu dalam konteks politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara dinasti politik gitu ya. Nah, kalau Pak Gibran maju, putra presiden, lalu disebut dinasti politik. Kalau itu putra petani, kenapa tidak disebut dinasti pertanian? Kan itu. Kalau itu anak menteri, kenapa nggak disebut dinasti menteri misalnya? Saya kira ruang publik kita seringkali pandangan-pandangan yang tidak produktif muncul. Justru yang paling utama bagi kita adalah sejauh mana Gibran maju ini untuk membawa program, gagasan, ide, mensejahterakan masyarakat Solo. Itu yang paling utama yang kita lihat. Dan itu yang kita kritisasi nanti. Sejauh mana dia membuat program. Saya terus terang mengatakan, pada situasi COVID semacam ini, dan masalahnya kita tidak tahu kapan berakhir, mereka-mereka yang ingin maju menjadi calon-calon kepala daerah di pilkada harus kita beri apresiasi. Karena ini tugas mulia bagi mereka. Karena tidak tugas para pemimpin yang akan datang, terkait dengan kasus COVID yang kita tidak tahu persoalan ini, suatu bahwa dia pemimpin berani menghadapi tantangan tersebut. Jadi harus kita juga lihat dari sudut itu. Kemudian adalah, saya pikir mau anak presiden, mau anak saya, mau anak Pak Eko, Pak Jarot, itu hak konstitusional seseorang gitu ya. Karena Undang-Undang 1945 menjamin itu adalah hak memilih dan hak dipilih. Itu yang harus kita tekankan supaya memang ruang publik kita tidak kotori dengan pandangan-pandangan yang tidak produktif, membuat posisi seseorang tidak nyaman. Saya terus terang mengatakan, menyebut kata dinasti politik itu kalau kita pakai teori labeling teori, penlabelingan terhadap tokoh-tokoh tertentu. Bukankah suatu film, sinetron atau apa dibuat suatu labeling tertentu kepada tokoh tertentu bahwa dia tokoh yang baik atau tokoh yang jahat dan lain-lain sebagainya? Itu namanya labeling teori. Saya terus terang lebih baik fokus kepada ide, gagasan, dan program daripada Gibran. Kalau boleh, ini saran saya. Ya. Tidak sekedar mengadopsi apa yang baik dilakukan oleh Pak Joko Widodo, tapi ada nggak terobosan-terobosan baru yang extraordinary? Misalnya saya kasih contoh. Bisakah Gibran menawarkan pelayanan publik jemput bola misalnya? Tidak dengan satu atap lagi, jemput bola dia langsung pelayanan publik itu apapun. Misalnya, bisa saja pegawai-pegawai Pemda di sana nanti dilengkapi dengan motor, mereka berputar pelayanan publik. Karena orang yang bekerja di kantor itu tidak perlu banyak lagi, karena sudah dibantu dengan teknologi. Jadi kalau pegawai suatu dinas tertentu misalnya ratusan, cukup 20 orang di situ. Sebagian mereka menjemput bola kepada masyarakat itu pelayanan publik. Demikian. Bang, tapi mungkin konteks dinasti politik dari banyak orang itu lebih ke simbol kritikan sebenarnya. Karena ada akses politik yang dilakukan secara instan oleh anggota-anggota keluarga sehingga bisa masuk kepala daerah, menikung atau menyalip beberapa kader politik. Nah itu sebenarnya bahkan kita mengambil beberapa contoh lah ya di luar Mas Gibran. Nah, ada beberapa contoh lainnya yang tidak punya background sama sekali soal politik, tiba-tiba mencalonkan diri
hanya karena punya anggota keluarga yang masih aktif. Apakah itu sesuatu yang tidak boleh kita ragukan, Bang? Baik, jabatan publik jangan hanya dilihat dari background politik, tidak boleh begitu. Misalnya saya jadi presiden, boleh dong, walaupun saya tidak punya background politik. Boleh. Jadi untuk jabatan publik, tidak bisa hanya kita lihat pengalaman politik. Kita harus dilihat secara holistik. Karena memimpin suatu daerah, memimpin suatu negara, memimpin kementerian, tidak sekedar hanya melihat dari perspektif politik. Kalau hanya perspektif politik, itu adalah pandangan-pandangan yang sifatnya mekanistis. Kalau saya melihat, itu pandangan yang sifatnya katakanlah stimulus respon. Melihat fenomena sosial itu seolah-olah parsial daripada yang lain. Padahal pemimpin suatu daerah harus terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu daerah atau negara. Demikian. Saya minta tanggapannya Pak Jarod soal banyaknya anggota keluarga aktif, yang masih aktif maju sebagai calon kepala daerah, dan ini beberapa nama tercatat dari PDIP sebenarnya, partai yang Pak Jarod dirikan sebenarnya. Apakah ini masih sesuai dengan cita-cita partai saat itu atau ya sebenarnya biasa aja sih dalam politik, Pak Jarod? Ya, tadi seorang ahli sudah berpendapat, ya. Seorang ahli juga melihat dari sisi dalam sudut keahliannya, ya kan? Ya. Sementara dimensi dari apa yang diterangkan itu kan masih ada dimensi-dimensi yang tidak hanya sekedar ilmu yang dihayati beliau, gitu kan? Ya. Jadi bahwasanya kita tidak boleh menghalangi seorang mau jadi apapun gitu. Ya, saya rasa saya juga akan bilang, wah nggak benar itu yang menghalangi Gibran itu, nggak. Kalau mau mengkritisi prosesnya silahkan, ya kan. Contohnya gini, kan Pensingkiran Purnomo itu katanya dilabelisasi sebagai terlalu hijau, ya kan? Kan sudah nggak sehat itu ya. Ya. Itu satu. Dan tanya Mas Eko, apa saya bohong? Itu kan nggak pasti. Kalau jangan secara politisi ya bicaranya, coba kita bicara realitanya aja begitu kan. Ya. Saya juga saya tanya kenapa. Saya belum empat mata sama Sudi juga. Semuanya sudah saya tanyakan lah ya. Artinya andai kata Gibran ini ya anak si abang gitu, saya nggak yakin bisa menyingkirin Purnomo gitu ya. Itu aja. Jadi itu kan sangat manusiawi dan sangat mudah dicerna gitu kan. Bahwasanya abuse of power itu juga kemungkinannya lebih dekat gitu kan. Contohnya waktu dia ngumumkan di istana itu sebetulnya sudah sedikit offset gitu kan ya. Tapi keoffsetan itu akan terjadi terus menerus gitu. Dan saya hanya berpikir beginilah gitu. Bahwasanya pada diterangkan bahwa setiap warga negara tadi dari awal sudah kita bicarakan ya, bahwa dijamin undang-undang kok boleh maju kok gitu. Ini masalahnya masalah etika. Lalu dikatakan bahwa kalau yang katakanlah titik tanda kutip pro ya, istilah sebetulnya ini istilahnya kamu nih ya penyelenggara yang buat dinasti gitu, pasti tidak pro gitu. Istilah netizen ya. Pak Jarod, saya cuma mengambil kata. Iya. Kalau memang sesederhana itu persoalannya, ya nggak perlu ada pemikiran kenegaraan itu, ya kan? Artinya hitam putih gitu. Yang mengangkat ini sebagai satu langkah pengantalan dinasti itu tidak pro Gibran. Loh, saya ini juga tanya Mas Eko gitu. Mas Eko juga nih pendukungnya Jokowi gitu. Saya juga pendukungnya Jokowi. Tapi kan kita harus kritis gitu ya dalam melihat persoalan. Artinya kalau saya mengkritisi bahwa hati-hati gitu kan. Kalau Anda berdiri sendiri silahkan gitu kan. Apalagi dalam pencegahan kebudayaan, paternalisme itu masih begitu tinggi gitu ya. Jadi contoh dan panutan diperlukan. Kalau kita negara barat yang seperti sudah liberal kapitalistik gitu ya, silahkan saja. Nah, kita ini kita coba melihat itu lebih komprehensif ya dari segala sisi gitu. Tidak hanya sisi satu sisi saja. Tinjaukan komunikasi politik. Between who? Gitu kan pertanyaan saya. Antar siapa? Gitu. Nah, kalau antar si pendukung dan tidak pendukung ya begitu benar apa yang dikatakan abang kita ini itu betul. Kalau antara pendukung dan yang tidak pendukung itu wilayahnya seperti itu. Kalau kita bicarakan bagaimana
ke depan bangsa ini kita kelola dengan lebih baik, supaya kehidupan bisa lebih berkontribusi sesuatu yang punya nilai. Ya, artinya gini, bagaimana kehidupan tanpa nilai? Saya nggak bisa bayangkan gitu. Apakah politik dibangun tanpa nilai? Nah, bagi saya nilai-nilai itu penting. Artinya gini, dengan segala hormat saya kepada Pak Jokowi gitu ya, kan seperti saya kan bukan Pak Jokowi. Kalau saya Pak Jokowi, saya bilangnya seperti itu ke Gibran anakku yang manis itu. Nanti ya kalau Bapak sudah nggak jadi presiden, kamu maju. Soalnya kalau saya, kamu gimana nanti? Para menteri, para gubernur kalau mau ngikutin langkah kamu, kan saya pusing mengaturnya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Tapi karena saya bukan Pak Jokowi, saya sampaikan lewat forum-forum seperti ini bahwa sudahlah. Contohnya anaknya Pram maju, saya nggak begitu terlalu ini, karena apa? Saya lihat prosesnya, segala semua gitu kan, ya berlaku wajar ya, jalan wajar. Nah yang ini ada tanda kutip ketidakwajaran yang mengundang ya. Jadi belum mutlak nih, mengundang orang berpikir ke arah sana. Dan setelah dianalisa, dan saya juga bicara dengan pelakunya gitu kan, ya pelakunya kan Pak Wali Kota. Kalau Mas Eko nggak percaya, monggo dipontakenaken kali Mas Rudi gitu ya, seperti apa. Jadi saya hanya mau coba jujur ya, kelemahan kita sebagai sekarang ini di partai atau politik, nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan, dan semuanya hidden, ada hidden sesuatu yang rakyat itu jadi bosen gitu ya. Rakyat itu jadi apa ya? Contohnya gini, katanya si ini begini, si ini begitu. Ya udahlah kalau mau majuin anakmu tuh nggak usah pakai ngemetin stempel yang sana sini, yang apa begitu, udah usah maju aja seperti dari abang bilang. Mana programnya, mana ininya gitu. Coba cabang-cabang atau anak cabang semua yakini untuk memilih dia, kan begitu prosesnya. Nah begitu loh ya. Jadi bukan standing alone seseorang ini. Ada yang namanya sistem di kita itu. Anda boleh maju, mau maju abang boleh, asal ada yang mengusungnya. Mengusungnya itu partai, walaupun Pak Eko tadi sudah bilang harus dipisahkan antara pengertian dinasti ini dengan internal partai. Justru itu antara internal partai dan itu ada kaitannya erat ketika kekuasaan menjadi bagian daripada itu, sehingga power abuse itu jadi tidak bisa secara satu sisi koin saja kita melihat, satu holistik gitu ya. Itu yang saya maksud. Kenapa saya tempatkan ini tugas saya. Kalau tugas saya kan nilai ya. Cobalah kalau katakan semua teman benar bilang ya sudah, mau diapain ya, Bank Indonesia maunya begini ya monggo tapi saya mengatakan Bu jangan gitu kan, itu hak saya juga, karena bagi saya nilai itu yang sedang hilang dalam komunitas bangsa Indonesia. Oke, siap Pak Jarod, terima kasih untuk waktunya Pak Jarod, dan juga sumbangan pikirannya. Semoga bisa menjadi bahan diskusi juga kita setelah ini, karena setelah ini kita juga akan tergabung dengan Pak Deddy Kurniasyah, Direktur Indo Political Opinion. Saya juga sekalian pengen bertanya dari sisi survei, apakah faktor keturunan menjadi faktor terpenting dalam pemilihan kepala daerah ataupun politik? Setelah ini bakal kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.